Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada siang hari ini untuk melakukan aktivitas pekanan kita, ya. Bukan harian ya, kalau harian antum punya 3 hari untuk belajar, ya. Kita bilang aktivitas pekanan kita untuk belajar bahasa Arab. Kita akan lanjutkan seperti biasa walaupun dengan satu peserta. Nah, kita kemarin telah mempelajari percakapan yang pertama dari bab yang kedua dengan judul Al-Usroh. Apa arti Al-Usroh kemarin? Keluarga Ustaz. Iya, keluarga. Nah, gitu ya. Antum kalau sudah didapati jangan sampai lupa. Nah, Anda suka kalau misalkan masih ingat keluarga. Nah, kita di sini akan masuk ke percakapan yang kedua. Nah, antum mungkin lihat panjang di situ ya percakapannya, tapi untuk kosakata itu sedikit ya. Jadi banyak pengulangan kata saja. Dan akan mulai seperti biasa, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Al-hiwar tsani atau percakapan yang kedua, unzur wastami wa'id, lihatlah, dengarlah dan ulanglah. Hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi usratur rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. وهذه والدته آمنة وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس وهذا عمه حمزة وهذا عمه أبو طالب وهذه عمته صفية وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم. Ya, Anda bisa lihat ya, walaupun panjang tapi kata-katanya hanya diulang. Jadi tidak akan banyak untuk kosakatanya. Baik, Anda akan baca lagi dari awal sambil Anda terjemahkan atau jelaskan. Hal hadhihi syajarah, ya. Apakah ini syajarah artinya apa? Syajarah itu Enggak tahu Ustaz. pohon, ya. Syajarah itu pohon. Jadi yang syajarah ini sebenarnya pohon tumbuhan ya. Misalnya untuk melihat ya pohon seperti biasanya. Tapi di sini yang dimaksud di hiwar ini bukan pohon tumbuhan, tapi keluarga, pohon keluarga. Antum bisa lihat di bagian kirinya itu. Nah, itu pohon keluarga dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita lanjut, Ana ingin tanya di sini. Misalnya Ana bilang, hal hada syajarah, apakah betul? Enggak Ana, Ustaz. iya, karena Karena itu sajarotunnya ada tambah buton. iya Seharusnya betul, menggunakan hati. iya betul. Seperti itu bagus jawabannya. Hal hadhihi syajarah yang betul ya. Jangan antum mau suka-suka ceritanya mau pakai hada saja gitu kan. Kita harus mengikuti kaidah yang benarnya. Hal hadhihi syajarah. Ya betul seperti itu. Naam, hadhihi usratur rasul. Iya, ini usratur rasul berarti keluarga Rasul. Seperti itu ya. Keluarga Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada eh, kita seorang muslim ketika dengar sholawat kita mengucapkan sholawat lagi. Haza waliduhu Abdullah. Nah, walid kita sudah dapati kemarin.
Walid dan walidah. Apa artinya? Ayah dan ibu. Ayah, ayah dan ibu ya betul. Nah, di sini artinya yang bawah ya, walidatuhu ibu. Nah, tapi di situ antum lihat dapati ada kata, bukan kata ya, huruf H di situ ya. Walidatuhu, waliduhu. Nah, nanti juga sampai bawah antum akan dapati. Ada yang tahu apa itu? Enggak, Ustaz. Nah, waliduhu itu ayahnya dia ya, ayahnya dia laki-laki. Jadi kita itu di sini ya, bentar. Di sini itu maksudnya kemarin-kemarin kita sudah dapati ana. Kalau ana berubah jadi apa? Iya, Ustaz. Nah, iya Tambahannya. seperti itu. Ana itu ketika bergabung dengan kata benda ya, kita bilangnya. Ketika bergabung dengan kata benda, dia menjadi iya, iya betul. Makanya ismun, nama. Namaku ismi, gitu ya. Lalu kita sudah dapati yang namanya anta. Kalau anta jadi apa? Nah, Ustaz. Jadi ka, iya. Harokatnya ya, jangan lupa ka, seperti itu. Lalu kita sudah dapati anti, bentar. Ki, Ustaz. Iya, anti ki. Ya. Nah, kita udah dapati tiga ini, ya kan? Nah, kita nambah lagi di sini, yaitu huwa dan hia. Apa dia? Huwa dan hia. Huwa artinya Dia laki-laki, Ustaz. dia laki-laki. Nah, dia ketika bergabung dengan kata benda, dia menjadi hu, ya. Hak bulat seperti itu. Kalau hia ada yang tahu akhir alamin? Enggak, Ustaz. Dia, nah, dia menjadinya seperti ini. Ha, gitu ya. Nah, jadi kita dari tiga nambah dua ya di sini. Nah, nanti Anda jelaskan biar makin paham. Nah, di sini waliduhu ya kan? Ayahnya dia. Dia ini yang dimaksud siapa? Laki-laki, Ustaz. Iya, laki-laki kan? Ayahnya dia Abdullah. Nah, dia itu siapa? Abdul, Ustaz. Oh, Hmm? Rasulullah, Ustaz. Rasul ya kan? Maksudnya ayahnya Rasul namanya Abdullah gitu ya. Makanya hu kan? Kita tahu Rasul itu laki-laki ya kan? Makanya dia menggunakannya hu gitu. Jadi kalau kita tulis ya, domir seperti itu pasti akan ditanya kembalinya ke siapa gitu kan. Misalnya seperti ini. Muhammad waliduhu Abdullah gitu kan. Nah, sihu ya, sihu ini ya kan. Kan ayahnya ya kan. Ayahnya itu kembali ke siapa? Ke Nabi Muhammad. iya Rasulullah, kepada Ustaz. Nabi iya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kita tahu bosnya laki-laki, makanya dia menggunakan hu ya kan. Di sini bisa dilihat hu itu perubahan dari huwa. Nah, misalnya kita ganti di sini untuk menyandingkan, nggak apa ini untuk contoh saja ya. Muhammadnya kita ganti nama wanita, misalnya Fatimah. Sebagai contoh saja, Fatimah berarti walidu Wali duha, Ustaz. waliduha, iya betul. Waliduha Abdullah sebagai contoh saja ya, untuk perbandingan. Gitu. Waliduha Abdullah. Kita bisa lihat di situ bahwasanya domir ha ini ya akan kembali ke Fatimah. Yang kita tahu Fatimah itu perempuan. Seperti itu. Nah, kita yang Anda bilang ya, bahwasanya yang sudah dipelajari itu jangan sampai lupa karena di pembelajaran berikutnya kita kan nggak mungkin mengulang-ulang itu terus kan. Mungkin nanti ada hal baru seperti ini ada kita ditambah dengan huwa dan hia. Nah, ketika kita masuk ke huwa dan hia karena anak anta antinya sudah melekat itu sudah paham jadi nggak terlalu susah kan menambahnya seperti itu.
Jadi kita nambah lagi 5, jangan sampai antum lupakan ini ya. Itu pembahasan tentang domir, ya, kata ganti. Baik. Nanti antum mendapati makanya hu semua kan. Nah, hu itu kembali ke Rasulullah gitu. Mereka di sini jadduhu kakeknya, lalu nanti ada ibnuhu anaknya, anaknya Rasulullah yang dimaksud seperti itu. Terlanjut, wahazihi walidatuhu Aminah. Seperti itu. Wahada jadduhu Abdul Muthalib. Jad artinya apa? Kakek Ustaz. Kakek, iya. Kakeknya. Kakek. Jadduhu Abdul Muthalib. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Wahaza ammuhu ammuhul Abbas. Kalau ammun artinya apa? Paman Ustaz. Paman, iya. Artinya paman. Amun itu artinya paman ketika disambung dengan domir hu yang kita tahu dia perubahan dari huwa, maka kalau artian lengkapnya pamannya dia laki-laki itu. Artian lengkapnya ya. Tapi kalau sebenarnya artian yang aslinya maksudnya yang sederhananya yang dasar itu kita artikan ini pamannya saja gitu. Nah, pamannya dia laki-laki. Nah, dia laki-laki itu sebenarnya bukan diartikan tapi dipahami karena dia hu kan perubahan dari huwa seperti itu. Wahaza ammuhul Abbas. Ini pamannya namanya Abbas gitu. Wahaza ammuhu Hamzah dan ini pamannya namanya Hamzah. Wahada ammuhu Abu Talib dan ini pamannya bernama Abu Talib. Wahazihi ammatuhu. Nah, amun paman. Kalau ditambah tak marbutoh tinggal Bibi Ustaz. bibi. Iya, amun kan paman. Kalau ditambah tak marbutoh, oh berarti versi perempuannya dari paman, bibi. Gitu. Jadi kalau tak marbutoh ditambahkan di situ, dia menunjukkan versi perempuannya. Wahada ibnuhul Qasim dan ini anaknya, anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki Ustaz. Anak laki-laki ya. Kalau kita tulis ini anak laki-laki, kalau anak perempuan, Ibnatun. ibnatun ya. Tinggal ditambahi ta marbutoh. Nanti ada di bawahnya. Ibnuhu al-Qasim wa hadza ibnuhu Abdullah wa hadza ibnuhu Ibrahim. Anaknya bernama Ibrahim. Wa hazihi ibnatuhu. Nah, ibnatun ya kan? Ibnatuhu berarti anak perempuannya. Anak perempuannya. Wahazi ibnatuhu Ruqayyah dan ini anak perempuan yang bernama Ruqayyah. Wahazi ibnatuhu Zainab dan ini anak perempuan yang bernama Zainab. Wahazihi ibnatuhu Ummu Kulsum dan ini anak perempuannya bernama Ummu Kulsum. Baik, itu penjelasannya. Sebelum kita baca bersama-sama, silakan jika ada yang ditanyakan. Baik, kita akan baca bersama-sama. Kita akan buka mic-nya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Hal hadhihi syajarah. Hal hazihi syajarah. Naam, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hazihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Haza waliduhu Abdullah. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hazihi walidatuhu Aminah. Wa hazihi walidatuhu Aminah. Wa hadha jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadha ammuhul Abbas. Wa hadza ammuhul Abbas.
وهذا عمه حمزة. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابن القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. وهذه ابنته أم كلثوم. Ya, itu pembacaannya. Nah, sebelum kita praktek, Ana ingin memberitahukan sebuah kaidah pembacaan dalam bahasa Arab. Nah, antum bisa lihat di sini ya, fokus ke kata Abdul Muthalib, ya kan? Nah, di sini ada namanya apa? Alif lam, ya. Nah, kita bisa baca seperti ini. Abdu al-Muthalib, ya. Jadi terpisah tuh. Atau bisa kita dal masukkan ke sini. Abdul Muthalib. Seperti itu. Dari dal masuk ke lamnya langsung. Abdul Muthalib. Dan yang lebih bagus adalah langsung disambung ya kan. Daripada Abdul Al-Muthalib tapi langsung Abdul Muthalib. Lalu sama seperti di bawahnya di situ Ammuhul Abbas. Sebenarnya kita bisa baca kan. Ammuhu Al-Abbas. Tapi kita bacanya yang baiknya Ammuhul Abbas. Lalu di sini ya, ini ada kata Ibn. Akhi Alamim sudah tahu pembahasan yang namanya Hamzatul Wasl dan Hamzatul Qata? Belum satu. Belum ya. Jadi nanti em, di mana ya? Bukan di Nahwu harusnya. Di Imla kalau nggak salah ya. Yang bahasa Arab juga itu. Jadi ada namanya kan alif seperti ini kan. Itu ada yang Hamzatul Wasl, ada Hamzatul Qata ya. Pembahasan alif berarti itu. Nah, si Ibn ini dia Hamzatul Wasl. Apa sih kaidah yang bermain di situ? Jadi kita bisa bisa baca seperti ini. Wahazabnuhu. Ya, dari za langsung masuk ke ba-nya. Wahazabnuhu. Itu. Nah, si alif ya, yang di sini ya, yang di alif lam, itu hamzatul wasl. Makanya dia bisa langsung menyambung lah. Wasl itu kan menyambung. Wahazabnuhul qasim. Gitu. Dari za masuk ke ba, dari hu langsung masuk ke lam. Wahazabnuhul qasim. Sama di bawahnya. Wahazabnuhu abdullah. Wahazabnuhu Ibrahim. Nah, di sini juga ibnah ya. Menjadi wahazihi benatuhu. Dari ha langsung masuk ke ba. Wahazihi benatuhu Ruqayyah. Wahazihi benatuhu Zainab. Seperti itu ya. Itu sekedar info dari kaidah pembacaan. Tapi kalau di awal-awal seperti ini, eh, masalah pembacaan anak anggap opsi ya. Atau mau baca wahaza benuhu atau wahaza ibnuhu itu terserah antum sendiri. Tapi mungkin kalau di alif lam ya, anda bisa bilang lebih bagusnya langsung Abdul Muthalib. Sama di sini Ibnuhul Qasim gitu. Kalau alif lam mendingan langsung disambung saja. Baik, kita akan praktekkan tapi ya langsung saja. Silakan Akhi Alamin mulai terlebih dahulu. هل هذه شجرة؟ نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
sallallahu alaihi wasallam. Haza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. وهذا جده عبد المطلب. Wa hadza ammuhul Abbas. وهذا عمه حمزة. Wa hadza ammuhu Abu Talib. وهذه عمته صفية. Wa hadza banuhul Qasim. Iya bagus. وهذا ابنه عبد الله. Wa hadza banuhu Ibrahim. وهذه ابنته فاطمة. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. وهذه ابنته زينب. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Iya. Untuk apa namanya memanfaatkan waktu yang banyak ini, jadi kita tukar hiwar lagi, tapi ana yang mulai duluan ya, Afi Alamin. Ya. Hal hadhihi syajarah. Naam, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadha ammuhu al-Abbas. Wa hadza ummuhu Hamzah. Wa hadha Wa hadza ammuhu Hamzah. iya. Wa hadha ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyyah. Wa hadha ibnuhu al-Qasim. Wa hadza banuhu Abdullah. Wa hadha ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Iya, seperti itu. Bacaan dan juga penjelasan dari percakapan yang kedua di bab yang kedua dengan judul Al-Usrah. Silakan sebelum kita lanjut, jika ada yang ditanyakan, Bilana ingin izin minum terlebih dahulu ya. Jelas untuk pembahasan hiwarnya? Jelas, Kak. Baik, Alhamdulillah kalau jelas. Kita lanjut ke al-mufrodatnya. Mufrodat apa artinya? Kosakata, Ustaz. Iya, kosakata. Al-arad pemaparannya unzur wastami' wa'id lihatlah, dengarlah dan ulanglah. Nah, kosakatanya sedikit ya. Memang kelihatan hiwara itu panjang dan juga padat, tapi hanya banyak pengulangan kata saja. Kita lihat sini ya, kita latih berbicara lagi atau pengucapan. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Syajarotun, Syajaratun. adnanu, Adnanu. ammun, Ammun. ammatun, Ammatun. ibnun, Ibnun. ibnatun. Ibnatun. Ya, seperti itu. Itu adalah kata-kata yang harus antum ketahui dan juga pastinya hafalkan setelah membaca hiwarnya. Ya, artinya ada syajarotun. Nah, syajarotun itu asli memang pohon ya, pohon biasa bagaimananya. Tapi di sini yang dimaksudnya ada pohon keluarga. Kalau Adnan itu nama seseorang, Adnan. Nah, dia punya anak nih. Ibnun apa? Anak.
Anak laki-laki, Ustaz. Anak laki-laki. Kalau ditambah ta marbuto, berarti versi perempuan ya. Anak Puan. perempuan. Iya. Lalu amun artinya Paman, Ustaz. paman. Iya. Kalau ditambah ta marbuto ammatun berarti Bibi. bibi. Iya. Bagus. Ya, ta marbuto jangan sampai satu melupakan ya. Tak marbuto seperti itu. Nah, di sini kita lanjut sebentar. Ada tadrib. Apa arti tadrib? Tadrib Nggak tahu, Ustaz. artinya latihan. Gitu. Tadrib itu artinya latihan. Lalu perintahnya sil bainal kalimah wasura al munasibah. Artinya Eh, Sambungkan antara kalimat dengan gambar. gambar dan al munasibah Munasibahnya nggak tahu, Ustaz. Afwan. munasibah yang sesuai. Ya, yang sesuai atau yang cocok atau yang tepat. Nah, al kalimah tadi akhi alamin bukan kalimat ya. Kalimah itu kata. Kalau kalimat bahasa Arabnya apa? Jumlah, Ustaz. Jumlah, iya betul. Jumlah, seperti itu. Nah, antum kalau buka PDF-nya atau buku kitabnya, di sini ada kata amun ya. Kita suruh cocokkan atau sambungkan antara kata ya, kata amun ke gambar yang tepat. Nah, ya tinggal seperti ini ya. Antum bisa kerjakan sendiri sisanya. Gitu. Lalu ada hiwar yang ketiga di sini, selalu kita bahas besok. Sama juga kosakata-kosakatanya. Lalu ya, kita akan cari latihan. Tapi sebelum itu silakan jika ada yang ditanyakan. Mufrodat idofiyah, kita sudah bahas kemarin dari angka 6 hingga 10. Jangan sampai antum melupakan. Nah, sebenarnya untuk latihan yang berkaitan dengan hiwar yang kedua itu hampir nggak ada ya, cuman memang agak mirip-mirip saja gitu. Nanti kita bisa cari, nanti kita bisa cari, tapi bukan benar-benar mirip. Ada yang mirip, nanti kita dapati di al-kalam sini. Coba Nah, di sini ya, latihan ke-6 di halaman 45. Ajib anil as'ilatit taliyah. Jawablah soal-soal berikut. Ajib itu jawablah. Apa? Jawablah anil as'ilatit taliyah dari soal-soal ya. As'ilah itu soal-soal dan ini bentuknya jamak. At-taliyah berikut. Ya, di situ jamak ya kan. Ada mufrad, musanna dan jamak. Kalau jamak kita artinya soal-soal gitu. Karena soal ada banyak. Nah, itu bisa lihat di sini nomor satu man walidur rasul. Ini kan berkaitan dengan percakapan yang baru kita bahas ya kan. Man walidur rasul jawabannya waliduhu. Waliduhu Abdullah. Iya, waliduhu Abdullah ya kan. Antum tinggal buka lembaran percakapannya ya soal bisa jawab soal-soal ini kan. Dan menurut anak 1 jam yang kita punya jangan membahas latihan yang seperti ini. Ya cari latihan-latihan yang kiranya ya lebih apa ya, lebih mengasah gitu. Bagi mengasah penalarannya. Ini mungkin bisa kita bahas yang ini. Tabadali soal wal jawab ma'a zamilik kama fil amsilah. Artinya coba akhi alamim tabadali soal Bertukarlah soal dan jawaban bersama temanmu. Gus kama fil amsilah. Nah, sama saya nggak tahu, Ustaz.
Nah, amsilah itu jamak. Antum tahu istilah jamak mufrad musanna nggak? Tahu Ustaz. Tahu kan? Anda juga sudah jelaskan pekan kemarin. Nah, amsilah itu jamak dari misal. Nah, antum bisa hitung di situ ada berapa contohnya? Satu, dua, tiga, Pak Cik. empat. Ada berapa contoh? Ada 4 Ustaz. Ada empat ya kan? Nah, yang namanya empat ini berarti lebih dari dua. Ya kan? Berarti dia kata jamak. Nah, kalau misalnya di sini ya kan, misal contohnya hanya satu ya kan? Dia makanya artiannya misal satu contoh. Contoh. Ya kan memang ditinjau dari jumlahnya kan. Jumlah contohnya ini satu, makanya misal. Karena di sini jumlah contohnya ada empat, ya kan? Maka dia harus pakai jamaknya. Misal amsilah. Misal jamaknya amsilah. Mirip-mirip kan? Misal amsilah. Gitu. Kita coba masuk ke contohnya ya. Ada kata man haza Ahmad. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, man hazihi Zainab. Ma haza masjid. Ma hazihi surah. Iya. Jadi kita dituntut menggunakan, bukan, maksudnya dituntut membedakan penggunaan haza dan hazi. Ya kan? Kita sudah tahu. Haza untuk laki-laki, hazi untuk perempuan. Ya kan? Seperti itu. Nah, lalu dari situ ada lagi yang harus diperhatikan yaitu penggunaan man dan ma. Ada yang bisa jawab kira-kira apa bedanya man dan ma? Man siapa artinya Ustaz? Kalau Mm-mm. ma artinya apa Ustaz? Artinya apa? Nah, ada lagi nggak perbedaannya? Penggunaannya perbedaannya. Kita bisa lihat sini ya, dari segi arti ya, kita bisa membedakan. Kalau man itu siapa kan? Berarti kita menanyakan makhluk hidup, betul nggak? Siapa ini? Ini Ahmad. Siapa ini? Ini Zainab. Oh, di sini ya, apa ini? Berarti untuk benda mati, ya kan? Apa ini? Ini masjid. Apa ini? Ini gambar. Nah, gitu. Dan itu juga kaidah seperti itu ada yang di bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Arab juga ada. Seperti itu. Man dan ma. Antum harus bisa membedakan penggunaannya. Tadi sudah bagus jawabannya. Memang kalau artinya itu man itu siapa, kalau ma itu apa ya? Lalu nomor satu kita masuk Laila. Coba Akhi Alamin menjawab. Oh, man hazihi? Hazihi Laila. Iya betul. Lanjut yang sajarah. Ma hazihi? Hazihi syajarah. Ma hazihi sajarah. Lanjut ya Umar. Man haza? Haza Umar. Haza Umar. Iya. Lalu usroh. Ma ma hazihi? Hazihi usrah. Iya. Seperti itu. Nggak apa. Mungkin kalau usroh itu ada yang berdebat ya. Dia pakai ma sama man. Kan? Pakai siapa atau pakai apa ya kan? Apa ini? Ini keluarga. Siapa ini? Ini keluarga. Menurut kalau nggak ada penyebab, bukan penyebab, apa namanya, akibat fatal dari bedanya yang menggunakan man dan juga ma, ya sah-sah aja, ya kan? Lagi itu bukan akibat yang fatal. Tetap kita tetap apa? Mengambil manfaat ya. Oh ini keluarga gitu. Seperti itu. Lalu hammam, Ah, ma haza? Haza mm-mm. hammamun. Iya. Apa artinya hammam? Kamar mandi Ustaz. Kamar mandi. Ya. Lanjut yang Ali. Man haza? Haza Ali. Man haza Ali. Lalu Quran. Ma haza?
Haza Quran. Haza Quran. Lanjut yang terakhir yang Fatimah. Man hazihi? Hazihi Fatimah. Iya, betul seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut, silakan jika ada yang ditanyakan. Oh, Ustaz, Ya. usrotan itu? Usrotan pakai man atau mouse? Nah, tadi baru Anda jelaskan kan? Apa Anda jelaskan lagi? Nah, banyak yang berdebat usro itu pakai man atau pakai ma gitu. Kalau jawaban anak ya, maksudnya nggak ada apa ya istilahnya. Anak menemukan kaidah yang mengeluarkan kalau usro itu pakai man karena ini bla 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 gitu. Kalau usro pakai ma gitu. Tapi ini jawaban versi anak ya. Kalau jawaban anak itu selagi itu tidak mengakibatkan kesalahan yang fatal gitu kan. Dan mau apa ini? Ini keluarga. Siapa ini? Ini keluarga. Jadi sah-sah aja yang menggunakan man dan juga menggunakan ma gitu. Seperti itu. Paham ya, Ki Alamin? Paham, Ustaz. Iya. Baik, silahkan jika ada yang ditanyakan lagi. Nah, ini latihan ketiga sudah kita bahas. Memang sedikit yang berkaitan dengan percakapan yang kedua, ya kan? Hanya satu saja tadi. Tapi kita kan nggak apa ya istilahnya, nggak perlu bahas latihan seperti ini di 1 jam kita. Ini latihan yang mudah, tinggal untuk buka lembaran keluarnya, insya Allah bisa menjawabnya. Tuh. Jadi di 1 jam ini kita cari latihan-latihan yang mengasah penalarannya. Yang namanya mengasah penalaran itu ya kan, kita udah tahu kosakatanya, udah tahu penggunaannya, haza dan hazi ya kan. Lalu di situ ada man dan ma. Nah, jangan cuma tahu aja ya kan. Buku ini atau bukan buku ini ya. Maksudnya setelah tahu itu semua, kita tuh dilatih ya kan. Dilatih di latihan seperti ini. Kita merubah kita dari satu kata membuat jadi kalimat gitu. Seperti itu. Itu kan nanti akan mengasah pengetahuannya. Bahkan jika ada yang ditanyakan, latihan al-kalam ya. Nah, mungkin di sini bisa at-tadrib ar-rabi hawil kama fil misal. Hawil kama fil misal artinya rubahlah, hawil itu rubahlah. Ya, jangan sampai lupa nanti ya. Kama fil misal sebagaimana pada contoh. Contohnya ada berapa sih itu? Satu, Ustaz. Ada satu, makanya dia memakai kata tunggalnya, misal. Gitu. Kalau kata gandanya seperti ini ya. Antum bisa lihat di sini ada 2 contoh ya kan? Kan jumlahnya ada 2, makanya misalaini ya, 2 contoh. Tadi contohnya ada 4, maka pakai jamaknya amsilah gitu. Nah, kita lihat contohnya. Ada kata walidun Adnan. Masukkan ke contohnya. Haza walidi Adnan. Menjadi haza waliduhu Adnan. Paham ya? Bisa ini, gampang. Tinggal merubah domir ya. Ini ayah saya namanya Adnan. Dirubah. Ini ayahnya dia namanya Adnan. Gitu. Coba nomor 1, Akhi Alamin. Hazihi walidati. Haza walid. Haza walidati Khadijah. Haza atau hazihi. Hazihi walidatiha Khadijah. Hazihi. Tadi ulang. Hazihi. Walidati Khadijah. Betul. Hada walidati Khadijah. Iya. Lalu.
Hazihi. Hazihi walidatiha Khadijah. Nah, Aki Alamim sudah tahu tuh tadi penggunaannya. Nah, masih kurang tepat ya. Jadi kita mau bilang ibunya Ahmad. Ahmad ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki Ustaz. Laki-laki. Jadi nggak berpengaruh ya. Misalnya Ahmad ya. Walidatu. Tadi antum jawabnya walidatuha ya kan? Salah. Harusnya walidatuhu tetap. Walaupun setelahnya katanya Khadijah ya kan, itu nggak berpengaruh ya kan. Khadijah itu nama ibunya Ahmad. Nah, di sini itu kembalinya ke Ahmadnya. Jadi bukan walidatuha. Kalau walidatuha untuk sebelumnya laki-laki kan. Jadi cukup mengganti ya di sini menjadi hu. Paham nggak? Di alamin. Paham Ustaz. Iya, coba diulang. Haza walidatuhu. Haza atau hazihi. Oh, hazihi walidatuhu Khadijah. Iya, itu yang betul yang diperbaiki itu. Tadi kalau diulang hazihi walidati Khadijah. Ini Oh, ibu saya namanya Khadijah. Lalu yang keduanya, kalimat yang kedua, hazihi walidatuhu Khadijah gitu. Jadi seakan kita mau bilang ini ibunya dia laki-laki Khadijah gitu. Jadi nggak berkaitan dengan namanya Khadijah ya. Khadijah itu nama ibunya. Misalnya nama ibunya Ahmad Khadijah gitu. Paham ya akhi alamin? insyaallah paham Ustaz. Iya, coba yang Ukhtun Salma. Hazihi ukhti Hazihi ukhti Salma. Hmm, Hazihi ukh Hazihi ukhtuhu Salma. Iya, bagus seperti itu. Lanjut yang Ammun Usman. Ha- Haza ammi Usman. Haza umru Usman. Hada ammi Usman, hada ammuhu Usman. Iya. Yang Ibnun Ali. Haza ibni Haza ibni Ali. Haza ibnuhu Ali. Iya, bagus. Lanjut. Ammatun Aisyah. Hazi ammati Aisyah. Ha Aisyah. Aisyah. Iya. Hazihi ammatuhu Aisyah. Iya. Sudah makin bagus. Lanjut yang terakhir. Haza Haza sodiqi Ahmad. Haza sodiquhu Ahmad. Iya, bagus seperti itu. Silakan jika ada yang ditanyakan, kita gunakan waktu sisa untuk tanya jawab. Nah, tadi yang Ana bilang begitu ya. Jadi memang akhi alam ini sudah tahu kan, gua itu menjadi hu, ya kan. Lalu ya, Ana menjadi ya, pembahasan domir itu sudah paham. Nah, pas di sini dilatih, ya kan. Nah, kadang-kadang tahu pun ketika dipraktekkan, di latihannya masih sedikit salah, bukan sedikit salah karena nggak tahu ya, tapi kurang teliti saja gitu. Nah, di sini latihan-latihan seperti ini gunanya seperti itu. Tadi teman di awal hazihi walidatuha Khadijah gitu. Mungkin kedengarannya wanita kan, jadi pakai ha gitu. Tapi kan nggak perlu ternyata. Jadi tetap walidatuhu Khadijah. Mungkin kalau walidatuha Khadijah itu haknya mungkin balik ke wanita. Ya, mungkin Fatimah atau Aisyah seperti itu. Saya tunggu jika ada pertanyaan. Paham materi untuk siang hari ini? Insyaallah paham Ustaz.
Iya. Alhamdulillah kalau paham. Nah, lagi-lagi anak ingatkan, silakan untuk kerjakan latihan-latihan yang kiranya belum dibahas bersama. Antum sudah di 1 jam ini, ya kan? Antum sudah beberapa latihan dikerjakan bersama anak gitu kan. Antum punya gambaran umum dari situ untuk latihan-latihan yang lainnya. Ya, kalau misalnya sekiranya ada yang belum diketahui, silahkan tanyakan di grup. Yang penting antum jangan mengandalkan 1 jam ini saja, ya kan? Di 1 jam ini saja tidak mungkin membahas latihan semuanya. Antum kalau lihat silabusnya kan, materi intinya adalah jiwa dan juga kosakatanya. Kalau ada sisa waktu dari situ, kita gunakan menjadikan latihan dan tanya jawab. Nah, dari latihan yang banyak, kita tidak mungkin bahas semuanya di 1 jam ini. Bisa antum di luar 1 jam ini mengerjakan latihan-latihan yang belum dibahas. Ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ana cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.